Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini kita akan ngobrolin ya teman-teman ya, mengenai perumahan yang baru-baru ini launching, yaitu Kiyomi tipe 12. Jadi perumahan Kiyomi ini berada di namanya area Zora ya teman-teman ya. Sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu, jadi untuk perumahan Zora ini itu dideveloperi oleh BSD Diamond Development. Dan di sini ada developer besar juga loh yang tentunya kalian kenal, yaitu Sinar Maslet. Nah, jadi di sini juga ada kontribusi dari Mitsubishi Corporation loh teman-teman loh. Ya, kita lihat ya, kita sambil lihat aja ya teman-teman ya. Nah, untuk lokasinya ini sangat strategis nih teman-teman, berada di dekat namanya area BSD City ya. Jadi jantung kota BSD City. Nah, ini tampilan tampak depannya. Ini kamu bisa lihat ya, betapa kelihatan megah dan kokoh banget ya teman-teman ya. Untuk tampilan depannya ini kalau bisa dibilang untuk carportnya itu bisa muat 2 mobil dan garasinya 2 mobil ya. Ini ada akses tangga ke samping, dimana lebih memang ke main buildingnya itu berada di lantai 2 ini teman-teman. Yuk kita sambil lihat ya. Oh ya, sebelumnya gue ada membuat video 360 derajat nih teman-teman. Kamu bisa cek linknya di description ya teman-teman ya. Jadi kamu dengan cara HP kamu, pakai jari kamu bisa slide kayak gini. Jadi nanti dia tuh sistemnya kayak VR. Jadi dimana kamu bisa gerakin HP kamu, dia juga akan ngikutin orientasinya. Oke, nah kita lihat di sini. Untuk area garasinya di sini kayak ada semacam gudang kecil yang kamu bisa pergunakan nanti. Misal ini kayak akses tangga ke atas ya teman-teman ya. Nah ini kamu bisa lihat ya, ini untuk aksen belakang itu kamu bisa namanya membuat kayak area kolam renang ya. Ada pakai parkit kayu tuh di situ ya, cakep ya. Namun di sini kita akan lebih mendalam ke bagian sini dulu nih teman-teman, bagian area lantai satunya. Nah di bagian lantai 1 nih kita lihat bagian depan sebelah kiri ya, ini ada kayak semacam area untuk kitchen. Kalau bisa lihat nih beberapa kitchen set kabinet cukup lengkap. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah sebagai akses service area juga ya. Jadi sini ada kayak pintu samping. Kamu bisa lihat nih teman-teman, ini kamu kalau misalkan buat jemur-jemuran sih namunnya kayaknya masih agak terlalu pendek ya. Nanti kamu mungkin ya lebih ke service area. Ini ada ruangan, dimana ruangan ini bisa jadi kayak semacam gudang atau tempat tinggal, entah itu driver atau kamu punya ART bisa tinggal di situ teman-teman. Ini cukup lengkap ya ini ya, kitchen setnya ya. Nah ini juga ada ruangan juga di sini. Kamu bisa lihat ini ruangannya terpisah dengan yang depan tadi ya. Oke, nah di sini kita akan lihat lanjut ke yang sebelah sini teman-teman. Kita masuk ke dalam. Nah, ini untuk area masuknya. Jadi ini adalah lift teman-teman. Jadi nanti kita kalau ke kanan atas tuh tangga. Namun kita akan lihat-lihat dulu nih tempat sini teman-teman. Ini lebih ke untuk living room. Kamu bisa lihat ya, ini masih ada space luas banget. Kamu bisa lihat beberapa interior atasnya, ada beberapa downlight nih. Presisi ya, 4 lampu. Lalu di sini untuk kayak semacam jadi kayak buat tamunya, ruang tamu lebih kayak single chair seperti ini. Ini ada kayak ruangan di bawah tangga nih teman-teman. Ini dipakai fungsinya lebih ke kayak untuk storage ya atau gudang ya teman-teman ya. Nah, untuk gorden yang dia gunakan sistemnya transparan ya, transparannya sekitar 40% lah, soalnya dia cukup mengurangi itu reduce itu, tapi kita bisa tetap lihat. Jadi dia nggak pakai yang blackout, enak juga, nyaman. Nah ini untuk tempat ini lebih kayak fungsinya kalau menurut gue sih lebih kayak ini ya, area untuk kerja ya, yang bisa lihat ya, kayak cukup formal gitu. Sini ada bawah ini di lantai pertama ada tempat kamar mandi, wastafel dan toilet duduk. Ada shower room, cukup lengkap. Ini lebih ke area untuk void. Ini kamu bisa buka, itu di atasnya ada tempat kayak semacam air hujan tuh masih bisa netes tuh teman-teman situ. Di sini juga kamu bisa lihat nih teman-teman, untuk wallpaper yang digunakan juga ada beberapa aksen semacam segitiga ke bawah ya, kamu bisa lihat ya. Parket kayunya bergaris. Oke. Nah, di sini juga beberapa pajangan sistem yang tertanam.
Nah, di sini kita coba naik lift dulu ya. Jadi kita pengen rasain nih naik lift di Kiyomi seperti apa sih. Nah, jadi untuk lift ini dia ini buatan dari Mitsubishi nih. Nanti kita akan lihat di dalam nih tulisannya. Nah, ini ada kayak semacam kaca satu ketika kita buat berias. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Ini kita tadi barusan di lantai 1, kita akan menuju lantai 2 nih teman-teman. Sini ada juga untuk lubang peringatan. Lalu di sini untuk atasnya nih kayak ada ruangan, ini lebih kayak untuk mungkin sirkulasi udara ya. Dia benar full rapat ya teman-teman ya. Dua lampu yang cukup besar downlight. Untuk kapasitinya ini 3 orang nih teman-teman. Jadi cuman sekitar 200-an kilo lah. Nah, sini kita sudah masuk yang namanya area lantai 2. Di lantai 2 ini areanya besar banget, jadi ngeplong-ngeplong gitu. Kamu bisa lihat ya. Ini kita ke area kanan dulu deh. Ini bisa dibilang area lebih ke ada minibarnya, tempat bersantai. Jadi mungkin kayak living roomnya campur entertain ya. Kamu bisa lihat ya. Tempat storage untuk minuman-minuman. Jadi kalau kamu punya banyak koleksi anggur, mungkin bisa menyesuaikan dengan tampilan interior seperti ini teman-teman. Kamu bisa lihat ya. Kelihatannya manis ya. Lalu di sini ada sedikit space. Ini kayak ada semacam separator ya dari Goldie gitu. Itu buat yang menghadap depannya. Cuman lagi ada pembersihan, jadi maintenance. Jadi kita nggak usah lewat situ dulu. Ini kita lewat ruangan yang ini nih. Ini ruangan apa ya? Oh, oke, ini ruangan kamar mandi teman-teman. Jadi kamar mandinya udah ada bathtub. Bathtubnya berbentuk kotak panjang. Aksen yang digunakan granit hitam. Ada juga shower roomnya di sini. Oke. Untuk list kacanya cukup lebar ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat ya. Ini beberapa pencahayaan. Tuh jendelanya juga terang banget. Jadi pakai Windows blind. Nah ini pintu yang ini teman-teman, ini sebenarnya bisa kamu sliding nih, kiri dan kanan tertutup ya. Jadi kayak semacam jadi private area. Jadi ini karena ini show unit, ini kamu bisa lihat ada railing-railingnya ya. Ini dibuka lebar. Jadi tampilannya itu kamu kalau misalkan punya 2 daun pintu lebar gini sih, kalau menurutku sih ini enak banget ya. Nah ini pintu. Ini mungkin kita bisa lihat intip-intip sedikit ya. Jadi pintu ini sudah dilengkapi dengan namanya smart lock system ya teman-teman ya. Jadi kalau di dalam kamu bisa buka secara manual, namun kalau di luar kamu bisa juga jadi kayak semacam pakai sidik jari, pin, ataupun pakai tap kartu teman-teman. Jadi benar-benar udah mantap banget nih. Secara keamanan kamu tenang aja deh, tinggal kamu tempatin aja deh teman-teman. Di sini kita tadi lihat sekelas tangganya. Jadi tangganya itu bisa dibilang cukup enak ya. Nah, ini tempatnya buat keamanannya, jadi bisa maintain keamanan di situ teman-teman. Nah di sini yang gue suka dari ruang tamu ini adalah yang kamu bisa lihat ya. Ini menjulang tinggi ke atas nih. Ini plafon di sini tuh tinggi dan ini pencahayaannya enak maksimal ya. Ini kamu bisa lihat. Jadi posisinya sih waktu gua kesana tuh adem ya teman-teman ya. Jadi benar-benar yang namanya suasana luxury-nya tuh dapat banget. Bisa lihat ya, keren banget ya, cakep. Nah, ini akses ke tangga. Tadi kan kita naik lift ya. Nah ini ada kayak semacam tangga nih buat ke atas. Kalau kamu lihat. Lalu ini area lebih ke dapur bersih. Ini untuk area dining room ini teman-teman, untuk tempat makan. Nah di sini untuk meja hitam granitnya tuh juga enak banget ya dilihat ya, dipadu dengan warna coklat seperti ini. Nah ini untuk kamar mandi yang di sini, ini bisa dibilang kayak area powder room, dimana ini aksennya lebih ke karamel ya. Bisa lihat. Nah, ini ada kayak semacam jendela untuk sirkulasinya. Oke, nah kita sekarang mau lihat ya, kayaknya kita
langsung aja nih ke lantai 3 teman-teman. Kita ke lantai 3-nya pakai tangga ya, jadi kita sedikit berolahraga nih teman-teman. Ini sampingnya dikasih railing kayu, pegangan handle, jadi enak ya. Jadi handle-nya itu handle stairs-nya jadi nyaman. Soalnya kan secara kalau lantai 3, kalau misalkan kamu punya orang tua yang ada problem di kakinya, ya itu cukup membantu ya. Walaupun sih sebenarnya lebih prefer untuk naik lift aja kalau orang tua ya teman-teman ya. Nah sini untuk aksen kamar yang satu ini seperti ini teman-teman, parket kayu, creamy layoutnya, wardrobe-nya cukup simple. Kamar mandinya pun juga simple ya, seperti ini. Oke. Area wardrobe-nya ada yang terbuka juga. Ini sistemnya yang blackout untuk gordennya ya. Dia benar-benar totally kamu bisa tutup secara total. Ini untuk aksen samping-samping sini nih, yang area tangga ini kan cukup panjang kosong ya. Jadi dia kasih aksen kayak semacam buat naruh pajangan. Ini kita bisa sedikit ngintip juga nih di bawah. Itu keadaan yang tadi kita lihat dari bawah. Ini menjulang tinggi ya ke atas. Nah ini master roomnya kita lihat. Namun sebelum master room sedikit gua kasih lihat itu liftnya. Nah di sini nyaman banget ya. Wow. Ini tampilan dari depan nih teman-teman. Jadi ceritanya nih nanti pembangunan tuh mengarah ke samping. Nah, untuk keterbatasan stok yang ada dan promo-promo nanti kamu hubungi aja nomor gue yang ada di WhatsApp ya teman-teman ya. Jadi sekiranya ini tuh untuk show unit ini adalah contoh dari misalkan kalau dengan layout seperti ini nanti yang ditawarkan oleh pihak Zora, jadi tipe Kiyomi, jadi kamu kira-kira bisa menempatkan posisi kamu punya misalkan interior, desain-desainnya seperti ini. Kayak contoh ini kan jadi kayak untuk wardrobe, area khusus wardrobe-nya besar banget ya. Koleksi-koleksi misalkan tas, misalkan ada sepatu, bisa taruh di sini teman-teman. Nyaman banget kan ya. Tuh ada kayak kacamata, topi. Lalu ini ada area untuk lebih ke balkon samping depan lah bisa dibilang. Ini kuncinya manual, jadi kita harus ada kayak cetak-cetak dikit. Tapi setelah kamu lihat nih, nah tuh lihat ya. Wow, enak banget ya. Ini areanya udah ada beberapa loh yang udah jadi dan dihuni loh di sini teman-teman. Jadi buruan nih kalau gue saranin kalau emang kalian udah suka nih udah lihat di video ini, jangan kelamaan deh, buruan deh, kalian segera pesan. Jadi gue akan aktif untuk menghubungi kalian ya. Jadi kalian hubungi gue dulu ya terlebih dahulu. Nanti gue akan follow up. Set kayunya. Untuk kamar mandinya dia bentuknya lebih kayak agak sedikit L. Bisa lihat ya, ini lebih ke wastafelnya 2, cermin, toilet duduknya samping kanan. Ini pencahayaan jendelanya juga luas. Nah di sini yang gue suka di kamar mandi ini itu penataan dia kayak semacam outdoor, kayak semacam ya, dalam pengertian gini loh. Ini kan area shower room ya. Ini juga ada apa namanya area namanya bathtub. Nah yang gue suka waktu gue ke atas ini jendelanya kamu bisa lihat ya, cahaya naturalnya tuh dapat banget tuh teman-teman. Jadi benar-benar nyaman banget ya kalau menurut gue ya. Nah terus juga ini unik ya, penyajian penataannya ini kayak ada kita bisa minum champagne sedikit nih di sini. Nah, ini juga cakep. Oke. Keren sih kalau menurut gue ya, penataannya, luxury-nya dapat, elegannya dapat, terus efisiensinya juga dapat nih teman-teman. Nah kalau menurut kalian gimana nih teman-teman setelah kita lihat? Bisa dibilang ini kan gue udah muter-muter cukup banyak nih untuk area ini. Nah kalau menurut kalian kira-kira hal-hal apa saja nih yang kalian suka, yang kalian lihat di video ini, kalian tulis ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai di sini aja dari gue Yohanes and see
see you, bye bye, dadah.